Pengkhianatan di malam pertama. Bab 12. Mau segala apa? Abi buka pintu lebar-lebar, tatapannya menghujam semakin memompa suasana tegang. Baik bunda maupun ayah langsung bangkit dari duduknya. Rasa khawatir semakin besar jika kedua putranya itu terlibat keributan karena merebutkan satu wanita. Padahal sejak kecil, Abi dan Galang adalah saudara yang sangat akur dan sama sekali belum pernah terlibat pertengkaran. Galang balas tatapan Abi tak kalah tajam. Sudah jelas kan, aku mau kau lepaskan Embun. Rang Abi mengerat dengan kedua tangan terkepal kuat. Kepalan tinjunya pasti sudah mendarat di wajah sang kakak jika tak melihat kondisi kesehatan ayah yang belakangan ini menurun. Kak Galang pikir pernikahan itu permainan. Abi geram. Ucapan Galang barusan buat darahnya seperti mendidih. Meskipun mengaku bahwa dirinya juga berdosa karena telah mengkhianati Embun sejak malam pertama menikah, namun kini sepenuhnya hatinya tak rela jika seorang menyakiti istrinya, siapapun itu. Cintakah? Abi belum dapat mengartikan perasaan sendiri. Kamu sendiri bagaimana? Bukannya kamu Yuvania yang sangat kamu cintai? Balas Galang seolah menantang. Pria itu memang tak salah menyebut nama Fania. Ia tahu betul bahwa hubungan Abi dan Fania sangat dekat. Bahkan Abi rela melakukan apapun demi kasih itu. Galang pun tahu bahwa adiknya itu bukanlah seorang yang mudah mencintai. Karenanya ia sangat yakin bahwa Abi tidak akan mudah menerima wanita lain dan menggantikan posisi Fania di hatinya. Ayah dan bunda selalu melirik mendengar nama yang baru saja disebutkan Galang. Keduanya tidak pernah tahu bahwa Abi memiliki seorang kasih. Saat diminta untuk menikahi Embun, Abi memang sempat menolak dengan alasan belum mau dan siap menikah. Namun sama sekali tak menyebutkan bahwa dirinya memiliki seorang kekasih. Kondisi kesehatan ayah yang menjadi bahan pertimbangan sehingga Abi setuju menikah. Abi, kamu sudah punya pacar sebelum menikah dengan Embun? Ragu-ragu bunda bertanya. Abi terdiam berapa saat, entah harus menjawab apa. Hingga akhirnya ia menganggukkan kepala sebagai jawaban. Sepasang mata bunda terpejam. Kerutan di ujung mata tampak jelas, dan hela napasnya berat. Ia butuh berapa saat untuk bisa menetralkan perasaannya. Tapi bun kamu dan Embun baik-baik saja kan? Tanya hendak memastikan. Pertanyaan bunda kembali membungkam Abi, dan hal itu seolah beri sebuah jawaban membuat air mata bunda berderai, memikirkan rumah tangga sedang jalan putranya. Sekarang aku minta lepaskan Embun, ujar Galang menekan, membuat tangan Abi terkepal kembali, saat matanya penuh amarah. Kalian semua pikir aku mainan. Wanita muncul membuat semua yang di ruangan itu tersentak. Tanpa disadari oleh mereka, Embun sudah berada dalam pintu. Tatapannya tajam menjadi Galang dan Abi bergantian. Bunda dan ayah pun tak tahu harus buat apa sekarang. Rasa bersalah terhadap Embun semakin nyata. Aku tidak bermaksud begitu, Embun, ujar Galang berusaha menjelaskan. Lalu apa? Ia menatap Galang, dua bola matanya mulai berkaca-kaca. Kau menghilang tanpa kabar 2 hari sebelum pernikahan. Aku bisa jelaskan semuanya. Apa penjelasan kamu bisa mengabaikan semua dan kami seperti semula? Potong Embun cepat meluapkan amarah dan kecewa yang bersarang di hati. Dia menjaga supaya kau tidak berurusan dengan hukum dan menjaga nama baik keluarga ini. Kau menjadikan aku sebagai tumbal. Bunda dan ayah terpaku di tempat, sementara Abi hendak mendekati istrinya. Namun Embun menepis cepat. Embun, tolong, dengar dulu, bujuk Abi. Embun menatap suaminya dengan pancaran mengeluhkan. Apa yang harus dengar dari kamu, Mas? Hari itu kau sudah menghalalkan aku dengan ijab kabul, tapi di hari yang sama, kau berjanji kepada wanita lain untuk menceraikan aku setelah 6 bulan. Lirihnya dengan air mata yang semakin tak terbendung. Sekarang kamu senang kan? Karena Galang sudah kembali dan minta aku. Setiap kata yang Embun ucapkan
seperti senjata belati tajam bagi Abi. Sejak menikah, ini adalah pertama kali Embun menunjukkan sisi lemahnya. Ingin rasanya Abi memeluk istrinya itu dan menebus semua kesalahannya. Dan bukan hanya Abi yang merasakan sesak, ayah, bunda, dan Galang merasakan hal yang sama. Aku pulang ke rumah, Mama. Embun akan melangkah keluar dari ruangan itu. Namun secepat kilat Abi menarik pergelangan tangannya, membenamkan wanita itu di pelukannya. Abi dapat merasakan pukulan demi pukulan mengucap dadanya. Meskipun tangan Embun terasa begitu lemah. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji akan perbaiki semuanya. Bujuk Abi, tangannya bergerak, mengusap punggung dan rambut. Aku gak mau. Aku pulang ke rumah Mama. Gak mau tinggal lagi. Meskipun Embun berucap dengan tersendat-sendat karena menahan tangis, namun Abi dapat memahami dengan jelas apa yang diucapkan istrinya. Kita bicara dulu berdua, Bud. Abi masih berusaha membujuk meskipun Embun terus menunjukkan penolakan. Aku gak mau dengar apa-apa dari kamu atau mereka. Aku mau pulang. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Embun mendorong Abi hingga mundur beberapa langkah. Tanpa mempedulikan rasa sakit tubuhnya, Embun meninggalkan ruangan itu dengan berderahan mata. Abi menyusul di belakang mengikuti langkah Embun yang terseok menuju pintu, sambil sesekali membujuk. Namun tak sedikit pun Embun luluh. Rasa sakit yang besar di hatinya tak tertahan lagi. Begitu melihat sebuah taksi melintas di depan gerbang, ia segera manggil. Embun naik mobil tanpa pedulikan Abi. Abi, cepat kamu suruh Embun, bujuk dia baik-baik. Pinta bunda yang kini berdiri di teras bersama ayah. Abi hanya menyahut dengan anggukan kepala, lalu mengeluarkan kunci mobil dari saku celana. Sementara tempat lain. Embun, kamu sedang apa di sini? Embun sadar seketika dari lamunan, wanita mengusap ujung mata, lalu menolehkan kepala ke sumber suara. Kak Dewa? Dewa menangi Embun. Pakaian yang digunakan saat ini adalah pakaian yang digunakan tadi pagi saat meninggalkan perkemahan. Dugaannya semakin kuat. Jika terjadi sesuatu, Dewa lantas mengeluarkan ponselnya lagi dan mengetikkan sebuah pesan untuk Mega. Aku agak terlambat, lagi sama Embun di taman. Dewa duduk di sisi Embun dalam posisi yang masih berjarak. Kamu kenapa? Apa ada masalah? Abi di mana? Pertanyaan beruntut itu tak segera dijawab oleh Embun, tapi bola matanya berkaca-kaca, seolah telah menjawab seluruh pertanyaan dari Dewa. Aku gak apa-apa, Kak, jawab Embun, membuat sudut mata Dewa berkerut. Kalau gak apa-apa, kenapa kamu sendirian? Kamu beristirahat di rumah karena kejadian kemarin. Lagi-lagi pertanyaan itu membuat Embun terdiam, wajah murungnya dengan pancaran luka. Maaf, aku gak bisa cerita masalah ini. Meskipun rasa sakit dari kejadian hari ini amat menyiksa batinnya, namun Embun tak begitu saja mengumbar air dalam rumah tangganya. Sehingga diam adalah pilihan terbaik baginya. Perlahan sang mentari bersembunyi di ufuk barat mengisyaratkan kegelapan menyelimuti bumi. Abi masih berkeliling, mencari keberadaan istrinya. Entah sekhawatir apa dan sepanik apa Abi sekarang. Puluhan kali ia mencoba menghubungi nomor telepon sang istri, namun tak tersambung. Abi tidak tahu harus mencari kemana sekarang. Dalam kegamangan, ponsel miliknya berdering. Abi mengurai kecepatan berkendara, lalu meraih ponsel miliknya. Pada tertera pemberitahuan pesan dari Dewa. Kamu cepat kemari, Embun di sini. Isi pesan dari Dewa disertai kiriman lokasi keberadaan mereka sekarang. Abi pun segera memutar mobil menuju tempat yang berlokasi tak begitu jauh dari rumah sang mertua. Hanya butuh beberapa menit, ia telah tiba. Berjalan berapa saat mengelilingi taman hingga menemukan Embun dan Dewa duduk bersama di sebuah kursi taman. Abi berdapat bernapas lega. Setidaknya ia menemukan Embun
dalam keadaan baik-baik saja. Sementara Dewa segera bangkit begitu menyadari keberadaan Abi, melangkah menghampiri rivalnya itu dengan sorot tajam. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kau masih menyakiti Embun, aku akan melakukan cara apa untuk merebut diri kamu. Setelah mengucapkan kalimat bernada ancaman itu, Dewa pun beranjak pergi, memberi Abi ruang untuk membicarakan segalanya dengan Embun berdua saja. Abi terdiam beberapa saat, memandangi Embun yang duduk dengan tatapan penuh luka. Ingin rasanya ia dekat wanita itu, dan mohon maaf untuk semua luka yang digoreskan. Perlahan Abi melangkah berjongkok di hadapan istrinya. Ia genggam tangan wanita itu erat. Abi menatap wajah istrinya lekat. Di hadapannya sekarang hanyalah wanita dengan tatapan kosong dan bola mata berkaca-kaca. Hal yang membuat Abi merasakan sesak semakin menghimpit dada. Jika biasanya Embun terlihat galak, kuat, dan berani, kini justru berbeda dari biasanya. Sangat rapuh, lemah, dan butuh perlindungan. Hingga Abi seperti terseret ke dalam pusaran berasa bersalah yang dalam. Betapa dirinya telah memberi luka pada seorang yang seharusnya ia jaga dengan jiwa dan raga. Terlebih, Embun sama sekali tidak pernah menuntut apapun darinya, meskipun ia memiliki hak sebagai istri, dan itu membuat Abi merasa sangat tidak layak. Embun, aku tahu aku bersalah dan tidak pantas mendapatkan maafmu. Aku sudah buat dosa yang sangat besar terhadap kamu, tapi aku masih kesempatan untuk aku memperbaiki semuanya. Jika ada kesempatan, Abi tak akan menyanyikan lagi. Akan ia gunakan untuk menebus semua kesalahannya dan memulai dari awal, membangun kembali hubungan yang telah ia hancurkan tanpa perasaan. Kelopak mata Embun mengerjap bersamaan dengan melayanya air mata di pipi. Luka tubuhnya sekarang tidaklah seberapa, namun luka di hati memberinya rasa sakit yang teramat. Apa harus kulakukan untuk menebus semuanya? Abi bertanya lagi ketika tak ada jawaban dari Embun. Genggaman tangannya semakin erat. Aku cuma pulang ke rumah Mama, Mas. Bukannya kau sudah berjanji dengan meninggalkan aku? Meskipun suara Embun terdengar sesendat-sendat, bercampur dengan isak tangis, namun Abi dapat mencerna dengan sempurna setiap kata terucap. Detik itu juga, Abi menariknya ke dalam pelukan. Tangannya yang melingkar tubuh lemah itu semakin erat ketika merasakan Embun berusaha mendorongnya. Tolong beri aku kesempatan terakhir, Embun. Aku janji akan memperbaiki semuanya kesalahanku. Tangannya bergerak, mengusap rambut turun ke punggung. Aku minta maaf, aku yang salah. Kau boleh hukum aku dengan cara apapun, tapi tolong jangan minta aku untuk pergi. Namun mukanya reda, tangis Embun malah semakin menjadi, membuat Abi semakin mengeratkan pelukannya. Abi memandangi wajah Embun yang kini bersandar di mobil dengan mata terpejam. Setelah puas menangis dan menumpahkan semua beban yang selama tersimpan di hatinya, ia kelelahan dan tertidur. Abi menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan taman menuju ruang Marina. Untuk sementara waktu Embun minta tinggal di ruang Marina dan Abi tak keberatan. Ia tahu Embun butuh waktu sama seperti dirinya. Kurang dari 15 menit mereka tiba di rumah. Mama Rima terlihat membuka pintu begitu mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Abi mulai puncak kepala sang istri sebelum ayah turun dari mobil. Karena tak tega membangunkan, ia akan menggendongnya ke dalam. Kamu ketemu Embun di mana, Abi? Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama sang mama. Ia menatap putrinya yang masih tertidur di dalam mobil. Embun taman, Mah. Dewa nggak tahu. Jawabnya. Aku gendong Embun dulu kamar ya, Mah. Mama Ria mengangguk saja. Ia segera masuk ke dalam rumah lebih dulu, disuruh Abi yang membopong tubuh istrinya. Setiba di kamar, Abi langsung membaringkan Embun di ranjang, melepas sepatu dan menyelimuti. Abi, ada apa dengan Embun? Kenapa lecet di tangannya? Mama Rima mendadak khawatir. Embun habis jatuh di perkemahan, Mah. Makanya semalam aku cuma menyusul, tapi nggak apa-apa, cuma lecet. Abi mencoba menenangkan sang mertua, mengingat pesan Embun sebelumnya yang minta agar Mama
jangan sampai tahu apa terjadi di perkemahan. Syukurlah, Wanto berucap penuh syukur. Kalau begitu, mau buat minum untuk kamu dulu. Abi mulai senyum seraya menatap sang mertua. Makasih, Mbah. Kebetulan ada yang mau aku bicarakan sama Mama. Setelah menerima keluar, Abi kembali menatap embun. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya yang lebar terurut membelai pundak kepala sang istri, kemudian mendamkan ciuman di kening. Abi masih betah berlama-lama memandangi embun ketika merasakan ponselnya di saku celana berderi, tanda panggilan masuk. Ia langsung menggeser mode simbol merah ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel. Namun beberapa menit kemudian ponsel kembali berderi, menandai adanya pesan masuk. Aku mau ketemu kamu sekarang juga. Aku mau kejelasan dari hubungan kita. Isi pesan dari Fania. Abi mengembuskan napas panjang, lalu mengetikkan pesan balasan. Bukannya semua sudah jelas ya. Hubungan sudah berakhir 2 hari lalu. Bersambung.